Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat hari Minggu. Mari bersama-sama kita meninggikan nama Tuhan, Allah yang setia, Allah yang perbuatannya senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Biarlah hati kita terbuka untuk Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Sesuatu akan terjadi, pemulihan akan terjadi, perjumpaan secara pribadi akan terjadi. Oleh karena Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Berkati hidupku, Yesus. Mari bersama-sama berikan pujian ini. Pulihkan hatiku, Yesus. Menyembah
Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari bersama-sama dengan kita untuk bangkit berdiri menaikkan pujian ini kepada Tuhan. Tuhan sudah berikan kemenangan atas kita. Satu nama yang besar, itulah hanya nama Yesus. Yang kuasa kita kemenangan atas kita. Yang satu nama kita, haleluya. Satu nama yang besar, amin. Ujung batu, ya. Amin. Tak terbatas kuasa, ayat hebat, amin, banyak berkata. Tapi nama pujian, nyanyian kemenangan. Haleluya. Hati kami
pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hidup saya haus, hidup air dan sungai-Mu. Hati kami datang menunggu-Mu, bagai tanah yang bersah nanti datangnya hujan. Nanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan. Katakan hanya Engkau pribadi yang mengenali Tuhan. Yesus, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu. Dan bawaku untuk lebih lagi dekat dengan Tuhan, lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan hanya Engkau pribadi yang mengenal. Amin Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi. Amin Tuhanku, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam dekapan kasih-Mu Tuhan. Tinggal dalam haleluya dekapan kasih-Mu. Ku mau tinggal dekat dengan Tuhan, dalam indahnya dekapan. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Kita pantas mengucap syukur, kita pantas berterima kasih kepada Tuhan yang oleh karena Tuhan mengasihi kita,
maka Tuhan pada saat ini akan berbicara kepada kita melalui kebenaran firman-Nya. Dan firman itulah yang akan menolong kita, yang akan membentuk kita untuk menjadikan satu umat percaya yang berkenan, diberkati, dan dipakai oleh Tuhan. Mari kita sambut dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang bertakhta di sorga, Bapa pencipta langit, bumi, alam semesta beserta isinya, Bapa Allah yang sangat mengasihi kami, sehingga pada saat ini Bapa memperkenankan kami bersama-sama dengan saudara seiman di dalam nama Yesus Kristus Tuhan untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami sambut firman-Mu, kami simpan, dan firman-Mu bertakhta, berkerajaan, dan memerintah hidup kami. Dalam nama Yesus, puji Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini yang akan menjumpai kita akan membaca di dalam kitab Ulangan pasal 12 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Ulangan 12 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Saya tunggu sejenak, Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkan Alkitabnya. Baik, saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelian, persembahan persepuluhan dan persembahan khususmu, korban nazarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, yaitu masa PSBB, masa pembatasan sosial berskala besar, telah yaitu melonggar, dan kita memasuki masa tatanan hidup yang baru, yaitu masa new normal. Di dalam masa new normal ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memperoleh dimungkinkan kembali untuk beribadah bersama di rumah Tuhan. Di masa new normal ini kita dimungkinkan kembali untuk beribadah di rumah Tuhan, di kediaman Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan tatanan yang baru, yaitu kita harus hidup disiplin ketat di dalam protokol kesehatan. Dimulai dari bermasker, bercuci tangan, berjaga jarak, lalu ditambah dengan semua alat-alat perabot rumah Tuhan disemprot dahulu dengan desinfektan, dan itu menjadi yaitu standar mutlak yang harus kita kerjakan dengan disiplin ketat. Namun kita boleh bersyukur, bersukacita karena kita bisa dimungkinkan kembali untuk beribadah di rumah Tuhan. Dan selaku hamba Allah, saya mendorong setiap Bapak, Ibu, dan Saudara untuk beribadah di rumah Tuhan, karena memang firman-Nya berkata, yaitu tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Di tempat itulah kamu harus mencari dan kamu harus pergi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi, tempat apa yang dimaksud Tuhan? Yaitu tempat kediaman Allah atau tempat rumah Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita memahami dalam hal ini, kalau ada satu daerah, kalau ada satu wilayah, di situ boleh berdiri, yaitu rumah Tuhan, berdiri kediaman Tuhan, berdiri gereja, memang tempat itu sudah dipilih oleh Tuhan. Jadi bukan manusia yang memilih, bukan dibangun dengan kekuatan gagah dan perkasa manusia, tetapi karena Tuhan sudah memilihnya, dan Tuhan memakai orang percaya untuk tempat itu boleh berdiri. Namun semuanya karena memang tempat itu sudah dipilih sebagai kediaman dan rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita sekarang ini punya gereja tertentu, kita digambalakan di gereja tertentu itu, maka memang gereja itu sudah dipilih sebagai kediaman dan rumahnya Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk apa rumah Tuhan itu boleh ada? Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan merindukan rumah Tuhan itu ada dengan fungsi untuk digunakan menegakkan namanya, meninggikan namanya, memasyurkan namanya, memuliakan namanya, yaitu nama Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Berikutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua, kediaman Tuhan, rumah Tuhan, gereja itu difungsikan untuk menjadi mezbah, yaitu tempat persembahan. Apa yang harus dipersembahkan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Di hadapan Tuhan, persembahan yang paling baik adalah mempersembahkan hati kita, mempersembahkan roh kita, mempersembahkan hidup kita, yaitu hati dan kehidupan yang dipersembahkan kepada Tuhan, yang diproses oleh firman Tuhan, yang diproses oleh kekuatan Roh Kudus. Itulah hati dan kehidupan kita yang kita persembahkan, sehingga gereja menjadikan satu mezbah di mana kita yang menjadi persembahannya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Hidup kita menjadi satu kesaksian seperti apa yang diharapkan Tuhan. Dengan mempersembahkan hati dan kehidupan kita, maka melalui rumah Tuhan sebagai mezbah itu, kita akan diubahkan menjadi garam dunia, menjadi terang dunia, menjadi kota di atas bukit yang cahayanya tidak akan tersembunyi, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan, dimasyurkan melalui kesaksian-kesaksian kehidupan kita. Karena kita sudah mempersembahkan hati kita dan mempersembahkan kehidupan kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, melalui rumah Tuhan. Ayat 7 berkata begini, di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dengan bersukaria, kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dari rumah Tuhanlah, dari kediaman Tuhanlah, maka Allah akan memelihara kita beserta dengan seisi rumah tangga kita. Tuhan akan memberkati karena setiap apa yang kita kerjakan, Tuhan campur tangan dan memberkati setiap apa yang kita kerjakan, setiap apa yang kita usahakan. Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Mari sekali lagi kesimpulannya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya dorong dengan kasih Kristus, Bapak Ibu Saudara menyambutnya dengan sukacita. Kita boleh beribadah di rumah Tuhan dengan disiplin ketat, protokol kesehatan. Karena dari rumah Tuhanlah
Tuhan merencanakan setiap kita menegakkan, meninggikan, memasyurkan namanya. Dari rumah Tuhanlah. Rumah Tuhan itu akan menjadi mezbah yang akan memproses, membentuk persembahan hati kita dan hidup kita untuk menjadi kesaksian hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan yang ketiga, dari rumah Tuhanlah Allah akan memelihara kita, akan turut campur tangan di dalam setiap apa yang kita kerjakan dan usahakan, dan Tuhan memberkati setiap kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang empunya firman dan yang menggenapi firman-Nya, Hamba-Mu beserta anak-anak-Mu mempersembahkan syukur dan terima kasih. Kami diperkaya akan kebenaran firman Tuhan, dan firman itu sudah kami simpan di dalam hati kami, berkerajaan dan memerintah. Selebihnya penyerahan hati kami di dalam pimpinan Roh Kudus, agar kami mempunyai keberdayaan dan keperkasaan untuk melakukan kebenaran firman-Nya. Kami akan semakin mencintai rumah Tuhan, dan dari rumah Tuhan itulah kami menegakkan nama Allah di dalam Yesus, dan dari rumah Tuhan itulah kami akan mempersembahkan hati dan yaitu kehidupan kami, agar kehidupan ini boleh bernilai menjadi kesaksian yang indah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kami mengucap syukur melalui rumah Tuhan inilah Tuhan akan memberkati setiap kami, hamba-Mu dan anak-anak-Mu sebagai orang yang percaya. Karena setiap apa yang kami kerjakan, setiap apa yang kami usahakan tak pernah gagal. Karena tangan yang perkasa itulah yang menopang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala perkabulan doa boleh kami terima. Puji Tuhan. Amin. Baiklah, kita akan mengadakan sakramen perjamuan kudus untuk Bapak atau Ibu selaku kepala keluarga yang ada di rumah kediamannya masing-masing mempersiapkan diri, dan segera kita akan mengadakan pelayanannya. Roti dan anggur dipersilahkan untuk dibagikan. Haleluya. Dengan
Ibu dan saudaraku, 2000 tahun lebih yang lalu Tuhan Yesus, Allah dan Bapa yang sangat mengasihi kita, dan kasih Tuhan itu telah nyata atas hidup kita. Dia rela dihina, ditampar, diludahi, dicambuk, didera, dimahkotai duri, dipaku, ditusuk, dan disalibkan. Tetapi oleh karena iman kita terhadap tubuh Kristus yang disalibkan itu, kita memperoleh kuasa menjadi anak-anak Allah. Sebelum kita makan, kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Selaku hamba Allah, saya ingin bertanya kepada setiap kita, Bapak, Ibu, dan saudaraku, apakah engkau percaya, apakah engkau beriman bahwa melalui tubuh Kristus yang disalibkan itu, maka kita memperoleh kuasa menjadi anak-anak Allah? Mari kita yang percaya dan beriman makan dalam nama Yesus. Kita akan angkat cawan yang berisi anggur, dan firman-Nya berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, dan saudaraku, apakah engkau percaya, apakah engkau beriman bahwa hanya melalui darah Kristus yang tertumpah dan melalui kematian Kristus, maka disitulah tersedia pengampunan dosa? Apakah Bapak, Ibu, dan saudara, dosa-dosamu sudah diampuni? Mari kita yang percaya minum dalam nama Yesus. Mari bersama saya, hamba-Nya mengucap syukur Tuhan, syukur Tuhan, syukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, yang oleh karena pengorbananmu, yang oleh karena penyalibanmu, yang oleh karena penumpahan darahmu dan kematianmu, kami hidup di dalam kasih karunia Tuhan, kami hidup di dalam belas kasih Tuhan, kami hidup di dalam berkat-berkat Tuhan, kami hidup di dalam pembelaan Tuhan, kami hidup di dalam hidup yang baru. Hidup yang lama sudah berlalu, hidup yang baru sudah datang, hidup di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih.
Selebihnya kami sekalian berdoa bersehati untuk yaitu bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai ini. Mari Bapa, Engkau akan memberkati bangsa dan negeri kami Indonesia ini, bangsa dan negeri yang kuat, yang menang hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19. Kami juga berdoa hikmat Tuhan turun ke permukaan bumi ini, segera di tengah-tengah pandemi ini, yaitu obat dan vaksin boleh ditemukan oleh karena anugerah Tuhan. Demikian juga kami berdoa yaitu untuk pemerintahan Indonesia, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, lembaga tinggi negara, demikian juga kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, camat, RW, RT. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyertai, dan Tuhan akan memakai dengan hikmat Tuhan, sehingga setiap himbauan, setiap instruksi akan disambut dengan kepatuhan dan ketaatan dari setiap warga negara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak lupa kami berdoa untuk Panglima TNI, demikian juga Pak Kapolri. Dalam nama Yesus beserta dengan jajarannya, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memakai menjadi kepanjangan kasih Allah, sehingga negeri kami dalam keadaan aman dan tentram. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa yaitu untuk saudara-saudara kami, gereja-gereja Tuhan yang akan membuka pelayanan kembali di masa yaitu new normal, di dalam tatanan kehidupan yang baru, termasuk peribadahan. Tuhan pun akan tolong, Tuhan akan menyediakan segala keperluan yang harus dipersiapkan. Terima kasih, biarlah namamu dipermuliakan melalui gereja-gereja Tuhan di negeri yang kami cintai ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh anak-anak-Mu ya Tuhan, yang tergembalakan di Gereja Bethel Indonesia Ngawi, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja pemuda, dewasa muda, Bapak Ibu yang sepuh-sepuh sekalipun, semuanya ada di dalam penyertaan, pembelaan, perlindungan, dan berkat Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa yaitu untuk sebentar persembahan yang akan kami kerjakan. Semuanya biarlah namamu dipermuliakan, dan semua yang kami kerjakan di dalam ibadah ini kiranya Tuhan berkenan adanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
kita di dalam hadirat-Nya. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba-Mu memohon campur tangan Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang pada saat ini beribadah dengan penuh kasih dan hormat di hadapan Engkau. Mungkin di antara kami ada yang saat ini sedang berbeban berat, sedang ada di dalam sebuah pergumulan, sedang ada di dalam sebuah pertarungan kehidupan. Bapa, mari dalam nama Yesus Engkau campur tangan di dalam kehidupannya. Kiranya Tuhan terus ambil bagian di dalam penyerahan hidup kami, agar kami menang di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadikan satu jawaban di dalam kehidupan kami, satu-satunya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi angkat tangannya di dalam hadirat Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripadalah Bapa, kasih kemurahan anugerah yang sempurna Sang Putra Allah Penebus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini sampai selama-lamanya. Segala sesuatu yang baik yang datang dari Bapa di surga dipercayakan atas setiap kita dengan berlimpah, dan kita semua menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang ada di dalam berkat penyertaan, kasih kuasa, mujizat, dan perlindungan serta campur tangan Allah, yang percaya menerimanya berkata amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang paling mulia. Haleluya.